Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ilmu negara. Materi ini penting karena menjadi dasar utama memahami bagaimana sebuah negara terbentuk, bagaimana ia dijalankan, serta apa tujuan utama penyelenggaraan negara. Melalui video ini, saya akan membahas pengertian ilmu negara, ruang lingkupnya, urgensi mempelajarinya, serta kesimpulan sebagai penutup. Mari kita mulai. Pengertian dan definisi ilmu negara. Ilmu negara sebagai kajian tentang asal-usul dan fungsi negara. Ada 4. Yang pertama, pengertian ilmu negara. Ilmu negara adalah cabang ilmu yang mengkaji asal-usul, tujuan, dan fungsi negara serta hubungan antara negara dengan masyarakat. Yang kedua, ruang lingkup kajian mencakup teori terbentuknya negara, tujuan dan fungsi, unsur-unsur negara, serta membentuk pemerintahan yang ada di dunia. Asal mula terjadinya negara. Berbagai teori mendasari kelahiran negara, antara lain teori ketuhanan, kekuasaan, kontrak sosial, organisasi, dan historis. Tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara meliputi perlindungan masyarakat, menjaga keamanan, mewujudkan kesejahteraan, dan menegakkan keadilan. Dasar teoritis mengenai ekstensi dan operasional negara. Teori ketuhanan dan kekuasaan. Negara dianggap ada karena kehendak Tuhan atau lahir dari dominasi kekuasaan pihak yang kuat. Teori kontrak sosial. Konsep negara dibentuk melalui kesepakatan masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Hobbes, Locke, dan Rawls. Teori organis dan historis. Negara dianggap sebagai organisme yang berkembang secara alami dan juga hasil dari perkembangan sejarah dan adat. Fungsi diplomasi. Fungsi penting negara termasuk diplomasi untuk menjaga hubungan antar negara dan menyelesaikan konflik secara damai. Hubungan antar negara dan masyarakat dalam konteks pemerintahan. Urgensi mempelajari ilmu negara. Penting untuk mahasiswa hukum dan ilmu sosial agar memahami dasar dan analisis kebijakan publik serta sistem pemerintah. Kemampuan kritis dalam masyarakat. Mempelajari ilmu negara membentuk kemampuan kritis dan dalam menilai kewenangan pemerintah dan hak warga negara. Fondasi untuk isu demokrasi dan HAM. Ilmu negara memberikan landasan untuk memahami isu-isu penting seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola. Ruang lingkup dan teori negara. Teori ketuhanan dan pandangan mengenai keberadaan negara. Ada 3. Asal mula negara menurut teori ketuhanan. Teori ini menyatakan bahwa negara ada karena kehendak Tuhan yang memberikan legitimasi kepada penguasa. Peran agama dalam negara. Agama seringkali menjadi dasar moral dan etika dalam pembentukan hukum serta kebijakan negara. Kritik terhadap teori ketuhanan. Beberapa pihak menilai teori ini kurang relevan dalam konteks negara modern sekuler. Teori kontrak sosial dalam pembentukan negara oleh masyarakat. Konsep dasar kontrak sosial. Teori ini menganggap negara terbentuk melalui kesepakatan antara individu untuk membentuk suatu komunitas. Perkembangan negara dalam konteks historis dan sosial. Ada 4. Yang pertama, sejarah perkembangan negara. Negara mengalami perkembangan dari komunitas kecil menuju entitas kompleks dengan fungsi dan struktur yang beragam. Kedua, faktor sosial dalam pembentukan negara. Aspek sosial seperti budaya, ekonomi, dan politik berperan penting dalam bentuk dan fungsi negara. 3. Transformasi berbagai bentuk negara. Sering dengan perubahan zaman, negara mengalami transformasi baik dalam sistem pemerintahan maupun dalam hubungan sosial. Yang keempat, dinamika hubungan negara dan masyarakat. Ketegangan dan kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil membentuk evolusi sistem pemerintahan dan kebijakan publik. Tujuan dan fungsi negara dalam kehidupan. Pengertian ilmu negara. Definisi ilmu negara yang komprehensif. Ilmu negara merupakan cabang ilmu yang mempelajari asal-usul, tujuan, fungsi, dan unsur-unsur negara serta hubungan antara negara dan masyarakat.
Tujuan dan fungsi ilmu negara. Ilmu negara mendalami tujuan negara seperti melindungi masyarakat, menegakkan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Aspek hubungan negara dan masyarakat. Ilmu ini mengupas bagaimana negara berfungsi dan berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks politik dan sosial. Dasar teoritis negara ideal. Memberikan teori-teori tentang bagaimana negara seharusnya dibentuk dan dijalankan untuk mencapai tujuan ideal. Ruang lingkup ilmu negara. Asal mula terjadi negara. Teori-teori seperti ketuhanan, kekuasaan, dan kontrak sosial menjelaskan berbagai cara pembentukan negara. Tujuan dan fungsi negara. Negara memiliki fungsi penting seperti menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari aspek unsur-unsur pembentukan negara, sebuah negara perlu memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Terdapat berbagai bentuk negara seperti kesatuan dan federasi serta bentuk pemerintahan seperti monarki dan republik. Urgensi mempelajari ilmu negara. Pentingnya pemahaman ilmu negara. Ilmu negara sangat penting bagi mahasiswa hukum dan sosial politik untuk memahami sistem pemerintahan dan hukum. Yang kedua, analisis kebijakan publik. Mempelajari ilmu negara membantu dalam menganalisis kebijakan publik dan memahami dinamika pemerintah. Yang ketiga, kemampuan kritis terhadap pemerintah. Ilmu ini membentuk kemampuan kritis dalam melihat kewenangan pemerintahan dan hak serta kewajiban warga negara. Fondasi pemahaman demokrasi sebagai dasar untuk memahami isu-isu penting seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan. Bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Bentuk negara, kesatuan, dan penguasa yang terpusat. Yang pertama, karakteristik negara kesatuan. Negara kesatuan memiliki pemerintah yang terpusat dan keputusan diambil dari pusat tanpa adanya otonomi daerah yang luas. Contoh praktis, Indonesia merupakan contoh nyata negara kesatuan yang memfokuskan kekuasaan pada pemerintah pusat untuk menjaga kesatuan dan stabilitas. Kelebihan sistem kesatuan. Keuntungan dari sistem ini termasuk efisiensi dalam pengambilan keputusan dan penyatuan visi pembangunan nasional. Tantangan yang dihadapi, namun tantangan seperti pengabaian kepentingan lokal dan tuntunan ekonomi daerah seringkali muncul di negara kesatuan. Model federasi dan pembagian kewenangan antara negara baru. Pengertian federasi. Federasi adalah bentuk negara di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara-negara bagian. Kewenangan negara bagian. Negara bagian memiliki otonomi dan dapat membuat hukum yang relevan dengan kebutuhan lokal tanpa melanggar peraturan pusat. Contoh negara federasi. Contoh terkenal dari sistem federasi adalah Amerika Serikat dan Jerman yang memungkinkan keberagaman dalam hukum dan kebijakan. Keuntungan dan kerugiannya. Meskipun federasi menawarkan desentralisasi yang memperkuat demokrasi, konflik antara pusat dan daerah terkadang susah. Sini ada 4 di perbandingan sistem pemerintahan monarki dan republik. Definisi monarki. Monarki adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dimiliki oleh seorang raja atau ratu yang biasanya dipegang secara turun-temurun. Yang kedua, ciri-ciri republik. Republik ditandai dengan pemilihan kepala negara yang tidak bersifat hereditari, memungkinkan partisipasi warga dalam pemerintahan. Yang ketiga, keuntungan monarki. Monarki dapat memberikan stabilitas politik dalam jangka panjang dengan kepemimpinan yang berkelanjutan meskipun sering dianggap kurang demokratis. Kelebihan dari republik. Republik memberikan kesempatan pada rakyat untuk memilih pemimpin mereka, mendorong akuntabilitas dan representasi. Kesimpulannya dari video ini adalah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa ilmu negara merupakan dasar penting untuk memahami bagaimana negara terbentuk, apa tujuannya dan fungsinya, serta bagaimana unsur dan bentuk negara disusun. Dengan mempelajari ilmu negara, kita dapat memahami konsep-konsep fundamental
yang menjadi landasan bagi hukum dan sistem pemerintahan. Semoga penjelasan ini membantu memberikan gambar yang lebih jelas mengenai hakikat negara dan pentingnya kajian ilmu negara. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.